Marilah jemaat, kita mohonkan berkat Tuhan untuk ibadah ini. Sesungguhnya pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia-Nya, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dalam berkat nama dan anugerah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, darah-Nya menyucikan, mengampuni segala dosa dan salah pelanggaran kita, dan biar ditunjukkannya kasih setia-Nya, kebajikan, kemurahan, berkat, mujizat, kesembuhan-Nya melimpah-limpah dalam hidup saudara ketika kita beribadah pada Tuhan di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, Hagios Family Church. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita katakan bersama kita semua. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Katakan bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Say, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Sebab besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Kami datang untuk memuji-Mu Tuhan. Katakan bersorak-sorai hai umat Tuhan,
Marilah jemaat kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terjemahkan firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi makanan rohani bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di tengah kami. Yang lemah Kau kuatkan, yang susah hiburkan, yang di dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap dan berdoa kiranya saudara-saudara jemaat Hagios Family yang masih ada di rumah masing-masing dalam keadaan selamat, sehat, dan tak kurang suatu apapun. Kita bersyukur pada Tuhan kalau hari ini kita masih hidup, masih ada, masih bisa bernafas. Semua karena kemurahan-Nya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, kalau di sini ada 2 ekor anjing, yang satu hitam, yang satu putih. Lalu mereka ini bertengkar dan berkelahi. Kira-kira yang menang yang mana, saudaraku? Kita tidak bisa memastikan mana yang menang. Tetapi menurut saya tergantung kepada siapa anjing itu kita beri makan yang banyak dan yang bergizi. Kalau dia dikasih makan yang kuat dan bergizi, maka dia akan menang. Kalau yang putih dikasih makan yang bergizi dan sehat yang kuat, maka dia yang menang. Sebaliknya kalau yang hitam, dia yang akan menang. Tergantung makanannya apa. Sebab itu hidup kita menang atau kalah tergantung bagaimana kita mengisi kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang top terkenal di seluruh dunia namanya Alexander the Great. Dia bisa mengalahkan dunia di sekelilingnya, tetapi dia ditaklukkan oleh hawa nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri. Dia mati dalam keadaan mabuk, teler. Orang Kristen dia harus menaklukkan yaitu hawa nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri supaya dia bisa mengalahkan, menaklukkan kedagingan, keduniawian yang ada di dalam dirinya supaya dia menjadi orang yang berkemenangan. Bersama dengan Yesus kita adalah umat yang berkemenangan. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah hidup yang berkemenangan. Bersama Kristus Yesus kita adalah berkemenangan. Mari kita baca di dalam kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, Yesus Kristus, yang telah mengasihi kita. Saya harap dan saya berdoa biar saudara semuanya, jemaat Hagios Family, hidup berkemenangan. Saudaraku, apa dan bagaimana kita bisa hidup yang berkemenangan tersebut? Kita baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dituliskan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Supaya kita hidup berkemenangan, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, saudaraku, ketahuilah posisi saudara. Ketahuilah di mana posisi saudara berada. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengatakan bahwa kita adalah umat ketebusan Tuhan yang telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Kita itu sudah ditebus oleh darah Yesus, dipindahkan dari kerajaan setan kepada kerajaan sorga. Kita dipindahkan dari kerajaan sakit penyakit ke dalam kerajaan yang sehat. Kita dipindahkan dari kerajaan yang penuh dengan kemelaratan menjadi kerajaan yang berkelimpahan. Kita
dipindahkan dari kerajaan yang penuh dengan kejahatan dan dosa kepada kerajaan yang penuh dengan kebaikan dan kekudusan. Saudaraku, untuk menjadi pemenang, saudara harus tahu di mana posisi saudara. Keadaan saudara itu, posisi saudara itu di mana? Saudara adalah umat yang sudah ditebus oleh Tuhan. Saudara adalah sudah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saudara adalah umat yang berkemenangan. Apabila kita mengetahui posisi kedudukan kita, maka kita akan memperoleh keyakinan yang kuat sehingga kita dapat dengan mudah mengalahkan lawan-lawan kita. Kita bukanlah di pihak yang kalah, tetapi di pihak yang menang. Alkitab berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 31 dituliskan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika kita itu di pihak Tuhan, kita ini akan dibela oleh Tuhan. Dan Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhan yang maha besar, maha dahsyat. Saudaraku, Yosua satu hari berperang melawan yaitu bangsa Kanaan yang ada, yaitu di mana ada tembok Yeriko yang kuat. Waktu Yosua sedang berdiri, dia melihat ketika itu ada orang yang ada di depannya menghunus pedang. Lalu Yosua tanya, siapakah kamu? Apakah kamu ini kawan atau apakah kamu lawan? Lalu orang itu menjawab, aku adalah panglima bala tentara sorga. Saudaraku, lalu Yosua dia menundukkan kepalanya, dia merendahkan diri dan dia berkata, Tuhan, aku berserah padamu. Apa yang Tuhan hendak katakan padaku, aku akan melakukannya. Saudaraku, dia memberikan dirinya, memposisikan dirinya, berserah kepada panglima bala tentara sorga tersebut. Dan dia ketika menghadapi Yeriko, dia berhasil merobohkan dan menghancurkan Yeriko dan penduduknya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara harus tahu posisi saudara. Bahwa saudara anak-anak kerajaan sorga yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan Yesus sendiri yang akan memberikan kemenangan dalam hidup saudara. Saudaraku, Napoleon Bonaparte mengatakan, kemenangan itu ditentukan bukan oleh banyak orang, tetapi oleh seorang. Kemenangan kita bukan ditentukan oleh banyaknya orang Kristen, tetapi oleh satu orang, yaitu namanya Kristus Yesus, yang telah mati di atas kayu salib untuk memberikan jaminan kemenangan buat setiap pengikut-pengikutnya. Kalau kita ikut Tuhan Yesus Kristus, maka kita juga boleh menjadi umat yang berkemenangan. Saudaraku, kalau saudara nonton sepak bola, pertandingan bola antara misalnya saudara Liverpool melawan PSIM. Nah saudaraku Liverpool lawan PSIM. Kalau saudara itu tahu yang bakal menang pasti Liverpool. Nah saudara memposisikan diri berpihak pada dia, maka saudara juga akan beroleh kemenangan. Ada seorang anak, dia berteriak-teriak, bersorak-sorai ketika Liverpool menang. Oh, Liverpool menang, Liverpool menang, Liverpool menang. Dia tidak main, tetapi dia ikut menang karena dia memposisikan diri sebagai fansnya Liverpool. Dan ketika Liverpool menang, dia pun ikut berkemenangan sekalipun dia tidak ikut bertanding. Demikian juga dengan hidup kita. Kristus telah menang, mengalahkan maut, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan, mengalahkan penderitaan ini, menanggung pada tubuhnya sendiri. Kita yang bersama dengan Kristus adalah di pihak pemenang. Puji nama Tuhan. Yang kedua saudaraku, bagaimana kita bisa hidup berkemenangan? Kita harus memiliki ketaatan terhadap
firman Tuhan. Ketaatan pada firman Tuhan akan membawa hidup kita untuk berkemenangan. Tetapi ketidaktaatan akan membuat hidup kita dalam kekalahan yang besar. Kita baca di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 5 dan 8. Tertulis firman Tuhan demikian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah firman Tuhan kepada Yosua. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku, ketaatan terhadap firman Tuhan, terhadap janji-janji Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan perintahkan adalah permulaan daripada kehidupan yang berkemenangan. Tetapi ketidaktaatan akan firman Tuhan akan merupakan awal kekalahan dan kehancuran hidup kita. Sebab itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus hidup dalam ketaatan, supaya kita selalu beroleh keberhasilan, keberuntungan, dan kemenangan dalam hidup ini. Ada contoh di dalam Alkitab ketika Yosua berperang melawan Yeriko. Saudaraku, Yeriko itu besar temboknya, kuat penduduknya. Tetapi Yosua adalah seorang yang taat terhadap firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, dia lakukan. Tuhan suruh Yosua itu berjalan mengelilingi tembok itu sehari sekali. Dan pada hari yang ketujuh disuruh mengelilingi tembok ini sebanyak 7 kali. Lalu suruh berteriak, bersorak. Dan Yosua taat sekalipun tidak masuk akal menurut dia. Dan ketika dia melakukan, Yosua bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Robohlah tembok itu dan penduduknya boleh dikalahkan, dihancurkan. Kemudian saudaraku, Yosua berperang lagi melawan kota yang dekat dengan Yeriko yang lebih kecil. Penduduknya kecil, kotanya kecil. Lalu dia berperang di sana. Dia kirim tidak semua prajuritnya, hanya sebagian kecil. Tetapi ketika perang, Yosua dan rakyatnya, tentaranya kalah total. Ternyata selidik punya selidik. Mereka tidak taat terhadap firman Tuhan. Yosua pasal 6 ayat 18 berkata, tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Saudaraku, ada orang-orang yang mengambil barang-barang yang sudah dipesan oleh Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk dimusnahkan. Tapi ada seorang namanya Akan, dia ambil barang-barang itu, hidup dalam ketidaktaatan, sehingga akhirnya tentara Yosua, pasukannya kalah dalam peperangan. Ketika Yosua taat, maka musuh yang besar, kota yang kuat, penduduk yang dahsyat, hebat-hebat, besar-besar, hancur, yaitu penduduk Yeriko. Tetapi ketika ada tentaranya yang tidak taat, satu orang saja, maka semuanya menjadi berantakan. Yosua mengalami kekalahan yang besar bersama dengan prajuritnya. Saudaraku, ketaatan pada firman Tuhan sekalipun tidak masuk akal, apabila sungguh-sungguh kita laksanakan, akan membawa kemenangan yang besar, keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup kita. Tetapi sekalipun itu masuk akal, tetapi kita tidak mau taat untuk melaksanakan firman Tuhan,
maka kita akan mengalami kegagalan dan kekalahan dalam hidup kita. Saudaraku, ada banyak contoh dalam Alkitab. Nuh diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera. Dia taat, melakukan persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka dia berhasil membangun bahtera. Dia berhasil diselamatkan masuk dalam bahtera. Karena dia taat. Sekalipun dia seorang petani, bukan seorang nelayan. Dia tidak tahu membangun kapal, tapi dia taat dan dia berhasil dan berkemenangan. Sekalipun kita punya akal yang bagus, sekalipun kita banyak, tetapi tidak menyertakan Tuhan, mereka pasti gagal. Menara Babel dibangun oleh kekuatan manusia tanpa menyertakan Tuhan, akhirnya gagal total. Jemaat Hagios Family yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita belajar untuk hidup taat terhadap firman Tuhan. Masuk akal atau tidak masuk akal, mari kita belajar untuk menurut. Saudaraku, mari kita terus apa yang firman Tuhan katakan kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan suruh kita untuk beribadah. Ingat dan kuduskanlah hari Tuhan. Tuhan suruh untuk kita suka memberi sekalipun di tengah situasi yang sulit. Mari kita belajar untuk taat. Maka saya percaya saudara akan melihat kemenangan yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Kalau saudara sakit, kita perlu pergi ke dokter. Kita percaya pada seorang dokter. Tetapi bukan hanya sekedar percaya pada dokter itu, tetapi kita harus juga menuruti apa yang dikatakan dokter itu. Kalau saudara cuma percaya pada Pak Dokter, tapi saudara tidak menuruti apa yang menjadi perintah pesan dari dokter itu, maka semuanya akan gagal. Dokter akan memberikan nasihat pada saudara. Oh, saudara harus banyak istirahat. Makannya, minumnya jangan es, jangan yang manis-manis, yang sehat. Saudaraku, dia akan menganjurkan supaya saudara minum obatnya. Saudara mungkin tidak tahu obat yang diberikan, tapi minum obatnya dengan teratur. Kalau saudara mentaatinya, maka saudara akan mengalami kesembuhan daripada nasihat-nasihat yang diberikan dokter tersebut. Demikian juga dalam hidup kita. Kita percaya pada Tuhan, tapi kita juga harus mentaati apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Dan kalau kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang Tuhan nasihatkan, saya percaya hidup saudara akan berkemenangan dan berhasil. Haleluya. Yang ketiga saudaraku, bagaimana hidup kita bisa berkemenangan? Yaitu kalau kita tidak kompromi dengan dosa. Kita tidak kompromi dengan si jahat. Kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 27. Dituliskan demikian. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudaraku, jangan kasih peluang kepada iblis. Jangan kasih sedikit penawaran pada iblis. Jangan sampai kita main-main dengan iblis. No kompromi. Tidak boleh kompromi dengan iblis. Dan Yosua adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 34 ayat 9 dituliskan demikian. Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Saudaraku, Musa menumpangkan tangan ke atas Yosua, mengurapi akan Yosua dengan roh kebijaksanaan. Dan saudaraku, roh yang dari Tuhan itu memberikan kekuatan, memberikan kemenangan di dalam Yosua bertindak. Di dalam kitab yaitu Mazmur 20 ayat 7 dituliskan, Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Yosua berperang melawan penduduk Kanaan pada waktu itu, orang-orang Amori. Ada 5 rajanya. 5 raja ini 5 raja yang kuat. Saudaraku, Yosua yang diurapi oleh Tuhan punya roh kebijaksanaan, roh yang menyertai Musa, menyertai Yosua juga. Dia tidak takut terhadap 5 raja-raja Kanaan yang bergabung jadi satu mengeroyok dia. Dia hancurkan semuanya. Di dalam kitab Yosua pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 dituliskan demikian.
Sebab itu Adoni-Sedek Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hoham Raja Hebron. 2. Kepada Periam Raja Yarmut. 3. Kepada Yafia Raja Lakis. 4. Dan kepada Debir Raja Eglon. 5. Supaya mereka bergabung bersatu melawan Yosua. Dan Yosua tidak takut terhadap mereka. Ayat 8 berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan pada Yosua, janganlah takut pada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari raja-raja itu yang akan dapat bertahan terhadap engkau. Oh Yosua, habisi 5 raja tersebut. Sikat habis. Tidak ada satupun yang disisakan. Saudaraku, raja pertama adalah Adoni-Sedek. Adoni-Sedek itu artinya adalah yaitu control of property. Yaitu dia adalah greedy for money. Ketamaan, uncontrolled ambition. Ambisi yang tak terkontrol. Pengennya tamak, rakus akan keuangan, rakus akan popularitas, rakus akan kemasyhuran. Saudaraku, yang kedua Hoham artinya spirit of lust, yaitu roh hawa nafsu, kedagingan, pornografi, yaitu imoralitas, pergaulan bebas, seks bebas. Yang ketiga disebutkan rajanya namanya Periam, itu artinya rebellious, artinya pemberontakan, kepahitan, bitterness, luka hati, luka batin, sakit hati, running wild, maunya sendiri, suka-sukanya sendiri, suka menangnya sendiri, tidak, yaitu tak terkontrol hawa nafsunya. Pokoknya dia harus menjadi yang nomor 1, yang bisa berbuat sesuka-sukanya sendiri. Dan yang keempat dituliskan Yafia, artinya adalah humanisme, rasionalisme, intelektualisme. Semuanya adalah dirasiokan, tidak percaya terhadap firman Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan akal, mengandalkan rasio, mengandalkan kepintarannya. Manusia adalah Tuhannya. Saudaraku, mereka tidak memperdulikan Tuhan, tidak percaya pada Tuhan. Yang kelima adalah Debir. Artinya Debir itu adalah kebatinan. Segala sesuatu dilakukan dengan mengandalkan perdukunan, perkelenikan, dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tidak mengandalkan salib Tuhan, pengorbanan Kristus Yesus. Dan saudaraku, Yosua menghadapi 5 raja tersebut. Dan Yosua tidak kompromi. Semuanya dipatahkan lehernya, dibunuh semuanya, dihancurkan semua. Saudaraku, kalau saudara juga mau menjadi pemenang, jangan pernah hidup kompromi dengan setan, dengan pekerjaan iblis, dengan dosa. Sebab kalau saudara kompromi, saudara yang akan dihancurkan, saudara yang akan diremukkan. Saudaraku, saudara harus berani menghancurkan kerakusan dalam hidup kita, ketamaan, keinginan untuk yaitu memiliki uang sebanyak-banyaknya, masyhur, terkenal. Hancurkan itu dalam hidup kita. Tuhan juga ingin supaya kita menghancurkan spirit of lust, pornografi, kehidupan imoralitas dalam hidup kita. Tuhan juga ingin supaya kita menghancurkan spirit roh pemberontakan, yang mudah tersinggung, mudah marah, mudah luka hati, luka batin, sakit hati, mudah mau menangnya sendiri. Dalam nama Yesus kita hancurkan. Dan Tuhan juga ingin supaya kita menang atas spirit of humanisme, yaitu bahwa kita adalah orang manusia sebagai Tuhan dalam hidup kita, tidak mengandalkan Tuhan. Dan yang kelima, hancurkan juga segala roh-roh perdukunan, perkelenikan. Kalau masih ada perdukunan, perkelenikan dalam hidup saudara, paranormal, dukun-dukun, sikat habis, berhenti, stop. Mari kita hanya berlindung pada salib Tuhan, maka saudara akan hidup selalu berkemenangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah melihat sebuah tayangan di televisi tentang seorang pelatih. Dan pelatih ini adalah pelatih ikan paus. Dia begitu dekat dengan ikan paus. Ikan pausnya jinak.
Ya, bermain dengan ikan paus ini saudaraku. Wah, dirangkul, dibeleh, dikasih makan, dilatih, begitu dekat. Tapi suatu hari saudaraku, ketika ada sebuah pertunjukan, kalau tidak salah di SeaWorld-nya, dunia ikan dunia laut yang ada di Florida. Saudaraku, ikan paus ini ketika dia dibeleh, ketika dia diajak untuk melakukan sebuah pertunjukan, ngamuk. Dan dia menyerang pelatihnya. Bukan hanya sekedar menyerang, tetapi membunuh pelatihnya. Sehingga pelatihnya terkapar penuh dengan darah dan mati. Saudaraku, padahal ikan paus itu adalah jinak. Sudah dilatih, dididik. Wah, begitu akrab. Tetapi ternyata justru membunuh dia. Saya ingin mengatakan, kalau saudara bermain-main dengan dosa, bergaul dengan dosa, tidak apa-apa, ini bagus, ini jinak, saudara yang akan dimakan oleh dosa. Sebab dosa itu sangat berbahaya dan dia akan menghancurkan kita sehingga kita akan hidup dalam kekalahan. Jemaat Agios Family yang dikasihi Tuhan, hari ini tema firman Tuhan adalah hidup yang berkemenangan. Berkemenangan bersama dengan Kristus Yesus yang telah mati di atas kayu salib yang memberikan kemenangan dalam hidup kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana bertingkah laku kalau kita juga bisa hidup berkemenangan. Yang pertama, mari kita ketahui posisi kita. Posisi kita bukan di losing side, tetapi posisi kita ada di winning side. Bukan di posisi yang kalah, tetapi di posisi yang menang. Sebab kita sudah ditebus oleh darah Yesus dan kita adalah milik Kristus. Yang kedua, mari kita hidup dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Masuk akal atau tidak masuk akal, terus percaya. Maka Tuhan yang akan menjamin kemenangan buat kita. Dan yang ketiga, mari kita hidup tidak kompromi dengan dosa. Sebab dosa sekecil apapun akan menyelinap dan menghancurkan hidup kita. Tapi kalau kita menghancurkannya, maka kita akan selalu hidup berkemenangan. Terus maju di dalam Tuhan, tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan menyanyikan sebuah pujian. Ku tidak takut sebab Tuhan ada beserta dengan kita. Jika Tuhan yang berpihak kepada kita, jika kita ada bersama dengan Tuhan, siapakah lawan kita? Musuh-musuh ada di depan kita, tapi bersama dengan Tuhan kita akan keluar sebagai pemenang. Haleluya, haleluya. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Yesus batu karang kita, karangku. Yesus Tuhan, Yesus pemegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya.
kemenangan. Apapun yang saudara hadapi saat-saat ini, mungkin ada orang-orang yang berniat menjahati saudara. Mungkin ada tantangan, yaitu persoalan-persoalan kehidupan ini, sakit, penyakit, persoalan-persoalan ekonomi. Mari kita hadapi bersama dengan Tuhan. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kita pasti akan berkemenangan. Sebab itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terus memandang pada Tuhan, terus berharap pada Tuhan, terus andalkan Tuhan. Biar Tuhan yang meratakan jalan-jalanmu dan memberikan jaminan kemenangan dalam hidup saudara. Mari kita nyanyikan referennya saja dengan keyakinan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Angkat hatimu, angkat tanganmu pada Tuhan. Jika saudara membutuhkan doa di pagi hari ini, ya tangan Tuhan terulur menjamah saudara. Ya saudara bukan menjadi umat yang kalah, tetapi Tuhan ubahkan menjadi umat yang berkemenangan. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat dengan setiap pergumulan mereka. Mungkin mereka tak berdaya saat ini ya Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Angkat mereka yang kalah. Tuhan berikan kekuatan dan kemenangan dalam hidup mereka. Tuhan, kau tahu setiap pergumulan umatmu yang sakit. Ya di dalam nama Yesus Kristus. Sakit apa saja. Jantung, tensi, gula, liver, ginjal, apapun penyakit mereka. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Dalam nama Yesus, tubuhmu sehat kembali. Terima kasih Tuhan, yang di dalam kekurangan, kehilangan pekerjaan, bukalah jalan-jalanmu, supaya Engkau memberi pekerjaan yang lebih baik lagi. Dan kirimkan berkat-berkat-Mu yang tak terlihat oleh mata, yang Tuhan kirimkan dan mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan umat-Mu. Teguhkanlah berita firman-Mu dengan tanda heran dan mujizat yang mengikuti setiap orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Every morning, we had a devotion together in the school, and the character lessons that I learned helped me realize that I need to change and develop Christ's characters in me. I felt my character also affected my academic skill, so I started having my own daily devotion. I learned from my daily devotion that godly child's worth or confidence is not measured by outward look, people, or things, but by what God says.
Class of 2020, ahead of us is a new chapter of great experience opportunities as we approach junior high school level of life. But we will not be here without our wonderful supervisor, amazing friendship, and our awesome parents who never give up on us and who always believe in us. I believe that every one of us is smart, gifted, and talented in unique ways, as it is mentioned in Psalm 134, verse 14. I praise you because I'm fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that full well. Last but not least, dear supervisors, there's a quote saying, "It takes a big heart to help shape little minds." And dear supervisors, I want you to know that you nailed it. Once more, thank you and may God bless you all. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita doa syafaat dan doa berkat, saya ingin menyampaikan kalau sudah diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan pemberitaan firman Tuhan, melalui Hagios Family ini, sudah bisa bagikan kepada orang-orang lain. Ajak orang-orang lain untuk ikut mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka juga boleh dibangun imannya dan diberkati oleh Tuhan. Dan kalau nanti kita juga akan ibadah offline, tanggal 2 Agustus, saudaraku, kalau saudara ingin berhimpun bersama, mari kita mohon Tuhan tolong supaya diberi semuanya kelancaran dan tidak ada lagi coronavirus yang boleh menjadi klaster baru. Tetapi semuanya boleh dalam keadaan aman dan terpelihara oleh Tuhan. Doakan saudaraku supaya segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami terus berdoa untuk pemerintahan negara kami Indonesia. Tuhan melindungi negara kami dari sakit penyakit, dari virus-virus corona. Supaya Tuhan singkirkan, lalukan, dan tidak ada yang tertular oleh virus corona ini. Hamba mau berdoa juga, Tuhan melalukan dari kebangkrutan ekonomi, dari kerusuhan sosial. Tetapi semuanya boleh Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Dan melindungi negara kami supaya tetap aman dan terpelihara. Apabila juga kami nantinya akan ibadah offline, yaitu ibadah onsite kembali pada tanggal 2 Agustus. Ya Tuhan menyertai supaya segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, dengan aman, tak kurang suatu apapun. Berkatin pemerintahan negara kami, baik di pusat maupun di daerah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dan nikmat yang dari sorga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa surgawi. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus. Menyertai, melindungi, menjaga, membela saudara masing-masing. Di rumah saudara masing-masing. Mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus Tuhan datang kedua kalinya. Kebajikan kemurahan Tuhan menyertai sepanjang umur hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan
Amin.